Alhamdulillah wa syukra lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan mendapat siraman rohani atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita Profesor Dr. Haji Syukron Kamil MA. Topik yang akan disampaikan adalah fungsi agama bagi kehidupan manusia. Mari kita simak bersama tausiah yang akan beliau sampaikan. Semoga ini akan menambah kualitas iman takwa sekaligus puasa kita, kualitas puasa kita di Ramadan yang baru berjalan sehari, ini hari yang kedua. Demikian informasi yang perlu disampaikan kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Syukron Kamil MA. Kami persilahkan. Mohon izin nanti ada interaktif ya Ustadz ya. Jadi mohon disimak baik-baik ya Bapak Ibu. Mungkin ada tanya jawab lah setelah itu. Monggo Ustadz, kurang lebih 30 sampai 40 menit nggak biasanya. Monggo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaum ibu biasanya diminta naik ke atas. Kalau ini. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati imam besar kita Bapak Dr. Sopyan Hadi, dan tentu saja Ustadz Toto Adidarmo MA, dan yang saya cintai para jamaah Masjid Al-Hidayah. Insyaallah bertahan ya biar dapat pahala haji dan umroh. Jangan lupa nanti di akhir sholat isyraq gitu ya. Apalagi di Ramadan kan pahalanya lebih tinggi gitu ya. Tapi sekalian ya sebenarnya idealnya yang lain dulu, tetapi persiapan panitia ini sebentar kan. Jadi saya ketimpaan tanggung jawab sehingga saya yang pertama ceramah di nama dulunya adalah kajian Ahad subuh, tapi kali ini diubah menjadi tausiah katanya. Jangan terlalu akademik gitu. Tapi ya tentu ya mohon maaf karena saya profesor, jadi kalau terlalu akademik ya dimohon maafkan. Tapi saya selama ceramah di masjid saya selalu lebih kepada ilmiah populer itu ya. Bapak Ibu sekalian, apa itu agama gitu ya? Ya secara umum ya ada yang mendefinisikan agama adalah code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib gitu ya. Jadi sistem tingkah laku gitu ya, yang berasal dari Tuhan yang maha spiritual gitu ya. Yang agak umum sebenarnya pada intinya agama itu harus memiliki minimal 3 hal. Jadi agama itu pertama adalah wahyu atau kitab suci. Karena itulah hampir semua agama besar itu punya kitab suci. Yang di dalam Islam kita harus percaya pada adanya kitab suci. Minimal berapa? 4 yang harus kita hafal kan. Bagian dari akidah Islam. 1 adalah Zabur. Meskipun isinya banyak nyanyian-nyanyian. Maka awal mula pitutur gitu ya, petunjuk yang dinyanyikan itu memang dari Nabi Daud gitu ya. Yang karena itulah sampai ke kita Al-Quran itu kata
Nabi malam yataghanna falaysa minni bil Qur'ani falaysa minni. Jadi siapa yang tidak mau menyanyikan bacaan Al-Qur'an maka itu bukan bagian dari umatku. Bagaimana betapa pentingnya mazmur itu. Makanya kalau Nabi Daud dulu membaca wahyu Allah itu ya, para burung pun ikut menikmati gitu ya. Yang karena itulah ya meskipun memang ada saja kalangan ya misalnya di Saudi yang tidak suka gitu ya. Tapi itu yang kedua adalah kitab Taurat, yang inti Taurat itu yang disebut the Ten Commandments itu ya, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu apa itu? Yang pertama itu adalah tidak boleh menyekutukan Tuhan. Karena itulah Kristiani itu dipandang bertentangan dengan perjanjian lama yang disebut oleh kita Taurat itu ya. Ya, dan banyak lagi yang bawah tidak boleh yang kita sebut 7 dosa besar, sumbernya sejak masa Nabi Musa dengan Tauratnya itu ya. Ya, diantaranya apa itu ya, nggak boleh membunuh. Ya, selain syirik kan, yang dosa besar itu syirik, membunuh, berzina, mencuri, ya kan, mencuri dalam ukuran besar itu ya. Nah, tetapi kalau hasud sihir itu tidak ada di dalam the Ten Commandments. Yang berikutnya adalah yang kita sebut Injil. Injil itu di dalam bahasanya orang Kristiani disebut perjanjian baru. Nah, diduakan namanya Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Karena itulah kadang orang yang melakukan kisos itu ya, misalnya wal ain bil ain itu kan masih diterima di dalam Quran. Siapa yang menghilangkan mata, hilangkan lagi matanya itu ya. Nah, itu perjanjian lama namanya. Sementara kalau perjanjian baru kan diganti dengan jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri gitu ya. Kalau di dalam Islam namanya ihsan, masih lanjut itu. Karena Islam itu adalah musaddiqon itu ya, dan muhaimin. Musaddiqon itu membenarkan yang lama tetapi mengoreksi. Misalnya kalau yang dikoreksi itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang ketiga dari tiga gitu ya, yaitu yang disebut Trinitas. Kritik Islam terhadap Yahudi ya banyak, yang tadi dibacakan oleh imam itu diantaranya yuharrifunal kalim ammawadhihi itu ya. Sering melencengkan Taurat, termasuk melencengkan agama tauhid di dalam Yahudi itu menjadi apa yang disebutnya monolatrus. Orang Yahudi itu nenek moyangnya dari mulai Ibrahim, termasuk di dalamnya adalah Yahuda yang bapaknya namanya Yakub, yang dari sini Yahudi dinisbahkan gitu ya. Itu adalah yang disebut Israel. Israel itu adalah orang yang keluar malam untuk beribadah, dalam bahasa kita untuk tahajud atau qiyamul lail itu Israel, nama Israel aslinya, yang dari sana dipakai untuk keturunan Yahuda, anak pertama dari Nabi Yakub itu ya. Nah, Yakub, Ibrahim itu disebutnya anak Tuhan itu ya. Tetapi tidak sampai menjadikan anak Tuhan itu sebagai dalam pengertian fisik. Nah, tetapi oleh bangsa Yahudi belakangan itu diselewengkan. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan secara fisik dan mereka adalah bangsa pilihan. Yang karena itulah eksklusif dari sejak dulu itu ya. Eksklusif itu melihat bangsa lain lebih rendah dari dirinya dan Tuhannya adalah Tuhan mereka, sementara yang lain adalah punya Tuhan sendiri gitu. Itu yang disebut mengalami penyelewengan gitu. Itu ya yang terakhir yang karena itulah kitab suci. Yang kedua, agama itu mesti punya rasulnya gitu ya. Kalau Buddha dibawa oleh Buddha itu kan. Kalau Islam ya rasulnya Nabi Muhammad. Yang terakhir itu ya harus percaya tentu saja pada adanya Tuhan yang memberikan wahyu
dan juga pada adanya hari akhirat. Nah, karena itulah itu yang kalau rukun iman antar agama itu 3, 1 percaya pada Tuhan, kedua adalah percaya pada Rasulnya, yang ketiga adalah percaya pada adanya hari akhir gitu ya. Nah kalau mau ditambah sebenarnya percaya pada wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Meskipun tadi ya agama manapun ya sudah cukup selesai dengan masuk Islam gitu ya. Karena itu adalah agama yang merevisi gitu. Nah pertanyaannya, kenapa agama terus bertahan hingga hari ini? Dulu orang macam Weber, Karl Marx dan lain-lain itu abad ke-18 ya itu ya memprediksi bahwa agama pada bangsa yang dikuasai atau menguasai sains dan teknologi itu makin kehilangan relevansinya gitu ya. Artinya makin ilmiah dan makin rasional, orang makin ateis gitu ya. Nah tetapi prakteknya hingga hari ini malah agama itu makin tinggi. Nggak ada itu prediksi itu. Bahkan sekarang ini tidak ada negara komunis dalam pengertian yang ateis beneran, nggak ada itu ya. Coba saja Uni Soviet atau Rusia kan kembali menolak komunisme kan. Cina udah berubah menjadi negara kapitalis. Meskipun sisi anti agamanya masih ada. Mungkin hanya Kuba itu ya. Jadi sekarang ini negara komunis nggak ada lagi. Meskipun jumlah orang yang dianggap agnostik. Agnostik itu percaya Tuhan tetapi tidak beragama di beberapa negara Eropa Barat atau Eropa Utara memang ya naik signifikan gitu ya. Tetapi pada intinya secara umum di dunia agama itu makin mendapatkan tempat. Di Amerika saja itu agama dan di Eropa Utara agama yang paling cepat tumbuh itu adalah Islam. Banyak ilmuwan yang masuk Islam. Kalau di kita itu banyak artis yang masuk Islam kan, yang jadi mu'alaf. Saya kira bisa dilihat di banyak kanal. Apalagi sekarang dengan adanya robot ilmiah seperti ChatGPT itu ya. ChatGPT itu mengancam agama Kristiani gitu ya. Karena itu tidak didukung ada ilmu cepat. Kalau Islam itu ya, awalnya Quran adalah bukti bahwa agama yang memiliki tradisi baik, otentik. Itu saya kira bisa merujuk dalam filsafat antara adalah Henry Bennett persis karya tidaknya dan teknologi nggak mungkin mustahil ada kelompok manusia punya agama. Nah itu jawabnya adalah dalam sejarah sedikit biar tidak semuanya ini biar kita kuat bahwa apa yang diajarkan Islam itu benar saja sebenarnya. Jadi Elberger itu bilang bahwa agama saat ini makin rasional malah dengan munculnya sains dan teknologi. Sebenarnya itu terlalu lambat kalau di dalam Islam ya memang. Agama Islam adalah agama ilmiah dan rasional. Karena dari awal misalnya gini, ketika orang Arab Mekah bilang Muhammad masa tulang belulang kayak gini bisa hidup lagi. Karena agamanya orang Mekah dari dulu itu adalah tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Hidup ini adalah sekarang, kalau orang mati karena badannya rusak gitu, selesai urusan. Wa ma yuhlikuna illa dahr itu ya. Tidak ada yang merusak kita dan membuat mati kecuali masa. Gitu ya. Nah, itu kan tidak percaya dengan adanya hidup, makanya itu lahirlah diantaranya akhir surat Yasin itu ya. Jadi kata ini kalau menciptakan langit dan bumi bisa gitu ya. Kenapa nggak bisa menciptakan dari yang sudah ada? Kan langit dan bumi dari tiada, kita dari tiada.
menjadi ada. Kalau dari ada menjadi ada lagi kan lebih mudah gitu ya. Itu logikanya. Termasuk luar biasa itu ya. Saya kalau buka Quran itu kayak Quran turun kemarin itu ya. Misalnya yang kita sebut hukum kekekalan energi itu ada di dalam surat Yasin. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro itu kan. Allah itu kenapa bisa menghidupkan kayu bakar yang sudah mati dengan melahirkan energi panas. Itu yang disebut hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa dihilangkan, cuma bisa diubah gitu ya. Ya kan? Karena dulu kayu bakar itu dulunya kan mendapatkan energi panas lewat klorofilnya itu kan. Makanya dahsyatlah itu ya. Saya tidak harus menunjuk pada ini ya. Nah, tetapi kata Peter L. Berger, kenapa agama terus hidup? Karena ada sisi manusia yang nggak mungkin nggak ada, yaitu yang kita sebut manusia itu adalah bukan agen rasional saja, tetapi agen perasa. Maksudnya begini, kayak Pak Musawir itu waktu kecil masih ingat ya kan? Itu dulu merasa dulu apa berlogika dulu. Kita ini dulu kecil. Sebelum bisa berlogika kan merasa dulu. Coba anak kecil itu ya. Kalau anak kecil nangis, ya ada anak kecil dipegang sama orang di mana dia nggak nyaman, apa yang terjadi? Nangis. Perasaan anak kecil itu begitu kuat. Nah disinilah kaum komunis, Marxis dan lain-lain itu memang nggak relevan. Melihat manusia tidak utuh. Manusia itu minimal kan ada 3 hal. Satu, kita ini punya head itu. 3 hak lah yang gampang ya. Biar mengingat yang gampang. Head itu adalah logika, akal. Yang kedua adalah kita punya hand. Hand itu tangan. Dengan tanganlah kita bisa bekerja, terampil gitu ya. Kayak saya kalau nggak bisa ngetik ya nggak bisa bekerja gitu ya. Ya kan? Target-target di beberapa penerbit yang nggak bisa gitu. Karena harus pakai tangan, hand itu namanya. Dan semua orang bekerja umumnya pakai tangan, selain pakai ini kan. Terakhir manusia itu punya ini, punya hati itu ya, punya hati gitu. Karena itulah nggak mungkin manusia itu nggak beragama, bahkan nggak punya ilmu mungkin ini. Karena itulah orang hidup itu harus punya kepercayaan. Gitu. Nah pertanyaannya apa fungsi agama yang menjadi tema utama kita itu ya. Ini udah 33, nggak terasa udah 15 menit itu ya. Katanya maksimal 40 ya. Masih ada berapa lagi itu ya. Jangan lanjut tapi kelamaan nantinya. Nanti bubar. Ngaji itu jangan terlalu lama. Nah karena itulah kalau di dalam Quran ya. Agama itu adalah fitrah kemanusiaan. Agama adalah fitrah. Kodratnya manusia itu beragama. Kalau nggak beragama, ya nggak bisa hidup dengan bahagia gitu ya, nggak mungkin. Makanya di dalam Quran itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah itu kan. Hadapkanlah wajahmu itu ya. Lid-dini pada agama itu ya. Ya hanifah secara lurus. Dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia dan tidak bisa diubah gitu ya. Makanya sebenarnya para filosof yang tadi saya sebutkan ya ketinggalan zaman. Islam abad keberapa ini? 14 sudah lebih dahulu bicara itu gitu ya. Itu yang disebutnya karena manusia punya sisi ruhani. Makanya kalau orang kaya jauh dari agama hidupnya nggak bahagia. Karena manusia itu memang punya sisi yang kita sebut adalah ruhani. Ruhani itu kayak hari ini ya. Selama puasa itu bedanya Islam dengan agama lain. Kan nggak ada agama lain yang memiliki ajaran harus berpuasa selama 1 bulan ya kan. Jadi Ramadan itu adalah ajaran di mana kita disemaikan, ditanamkan, dikuatkan sisi ruhani kita. Karena 11 bulan itu kita hidup terlalu jasmani kan. Kalau Ramadan enggak. Ya wahai manusia di dunia itu ya. Enggak cukup kalian hidup dengan jasmani saja. Tapi harus ada ruhani. Makanya kenapa kita puasa? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan batin. Coba aja bagi orang yang enggak puasa. Enggak akan merasakan nikmatnya puasa itu ya. Karena puasa itu kan orang yang berpuasa mendapatkan nikmat saat
berbuka dan saat bertemu Allah nanti itu ya. Nah, saya ingat itu ya, waktu itu ada seorang seorang luar negeri dari Australia itu ya. Karena kerja sama kita dan kita semua puasa, dia ikut puasa itu ya. Yang saya tanya itu, kenapa ente puasa? Saya bilang, ngapain puasa gitu ya. Wah, saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kalian. Dan ternyata katanya benar, ada kebahagiaan batin yang dia rasakan. Wallahu alam, udah lama apakah dia masuk Islam atau enggak sekarang ya. Kalau yang dari Australia yang satu, belakangan dia masuk Islam gitu ya. Gitu saya kira ininya. Nah karena itulah manusia itu nggak akan mendapat kebahagiaan. Coba kalau ngasih berbuka puasa, ngasih takjil itu ya. Apa takjil, jangan takjil sebenarnya. Takjil itu mengakhirkan, menantikan. Kalau takjil mempercepat buka puasa itu ya. Nah itu kalau ngasih takjil itu orang akan bahagia secara batin. Ya, bahkan disebutkan kalau ingin orang jauh dari penyakit jantung, di antara caranya itu harus sering banyak bersedekah. Coba kita sholat subuh bahagia nggak tuh ya? Gitu ininya. Nah karena itulah maka fungsi agama yang pertama itu, agama memberikan kita makna hidup. Coba kalau kita nggak beragama itu ya, apa? Kalau saya tanya misalnya Pak Zul, mengapa hidup dan untuk apa hidup? Kalau nggak punya agama, kita nggak bisa jawab. Coba. Makanya ada orang yang ateis, hidup ini hanyalah kesusahan gitu ya. Bagaimana nggak susah? Ya kan? Dari kecil harus belajar, ya kan? Sampai kuliahnya apalagi sampai S3, pusing semua itu kan. Habis itu nikah, ya kan? Pusing nyari duit itu kan. Habis nikah punya anak, pusing nyari duit buat anak kuliah sampai besar, ya kan? Hidup ini adalah susah. Makanya bagi mereka tuh nggak ada maknanya, bunuh diri aja gitu ya. Kalau kita kan enggak. Coba kalau disini, kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Ya kan? Kalau kita hidup bertujuan ingin menjadi khalifah Allah, kepanjangan Allah di muka bumi. Dan hidup adalah investasi untuk kepentingan akhirat. Kalau kita berdoa nggak dipenuhi, tetap berdoa gitu ya. Kenapa? Tujuannya kan akhirat ya. Selain memang tujuannya ingin memenuhi tuntutan hati nurani kita itu ya. Makanya orang beragama mesti bahagia dan sukses gitu ya. Gitu saya kira paling tidak secara batin. Jadi makna-makna hidup itu ada di dalam agama. Termasuk misalnya apa tujuan hidup itu ya. Di antaranya kalau mengikuti puasa itu kan. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka puasa itu tujuannya apa? 3, 1 menjadikan kita orang yang berintegritas atau bertakwa. Kedua, kita ini ingin menjadi hamba Allah. Yang ketiga, kita ini ingin menjadi seorang yang memiliki syukur gitu kan. Coba kalau puasa itu segelas air aqua itu yang beberapa kali saya sampaikan, itu bermakna. Iya benar ya. Kalau lagi nggak puasa itu biasa aja. Kalau nggak percaya Pak Kadar mau buka itu kan, iya kan, di depan saya Pak Kadar, sini akuannya buat saya aja gitu ya. Ya Pak Kadar mungkin aja ngasih itu ya, mentang-mentang ketua DKM main ambil aja gitu kan. Karena berharga tuh satu aqua kecil. Kalau di bukan puasa, ini di rumah juga banyak kok, tinggal pulang ya kan. Kalau di sini enggak, iya ketika puasa, benar kan? Makanya paling penting itu walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita ini tujuan hidup ingin menjadi hamba Allah. Maka orang yang percaya bahwa hidupnya untuk hamba Allah, dia akan idealis. Itu satu. Yang kedua, agama itu adalah menjadi kekuatan-kekuatan motivasi untuk transformasi sosial. Makanya agama itu identik dengan perubahan sosial. Coba Islam datang kan sebagai revolusi itu ya. Dulunya itu perempuan nggak ada harganya, bahkan dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam. Dulunya perempuan bukannya mendapat warisan, malah menjadi warisan dulunya itu. Tiba-tiba dikasih 1 berbanding 2, itu revolusioner pada masanya.
Dulunya dapat warisan. Jadi kalau seorang punya istri 10, nah istri mudanya itu bisa menjadi warisan. Sudah langsung didapat oleh anak tertuanya itu. Apalagi yang paling penting itu menurut para sejarawan. Kalau nggak percaya baca aja bukunya Philip Kahiti kayak gitu ya. Apalagi kalau yang ditulis oleh kaum muslimin ya itu ya. Kayak di Indonesia Badri Yatim dan lain-lain itu ya. Islam itu adalah agama yang membawa orang Arab pada revolusi, bahkan dalam waktu yang singkat bisa mengalahkan negara adidaya. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Pertama itu tauhidnya. Dengan tauhid manusia itu adalah sama sebagaimana agama Nasrani. Ciri dari agama Nasrani itu adalah membawa manusia itu di hadapan Tuhan sama. Itu sebagai antitesis dari Yahudi kan. Makanya humanisme itu selain dibawa oleh Islam juga basisnya itu adalah dari agama Nasrani. Makanya di dalam Islam itu sholat subuh itu misalnya kan. Kalau di belakang kita ada menteri kita tunggingin gak tuh? Tunggingin itu ya, iya benar. Manusia itu di hadapan Allah gak lebih dari makhluknya, gak lebih dari hambanya, tidak lebih itu ya. Makanya manusia juga dilarang untuk sombong, itu kan revolusioner. Dulunya tuh ada hierarki manusia, apalagi di dalam agama Hindu, iya kan? Kemudian apalagi kalau kita bicara Kristiani tadi itu ya. Makanya menjadi inspirasi bagi lahirnya revolusi Prancis dan revolusi Amerika itu ya. Demikian juga Yahudi itu adalah agama yang membebaskan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari perbudakan Firaun. Padahal umur Nabi Musa waktu itu 80 tahun. Itu ya. Dan membawa orang Yahudi pindah itu ya dari Mesir ke Palestina berapa tahun? 40 tahun itu ya. Mungkin kalau nggak ada pembebasan mereka tetap jadi budak. Coba kalau kita bicara Indonesia, bayangkan kalau nggak ada Muhammadiyah dan NU. Sekarang aja semalam saya ditanya oleh di Jakarta Post itu ya. Sekarang itu ada kan Danantara ya kan. Danantara itu kelembagaan yang nanti menjadi lumbung duit buat kepentingan pembangunan, tetapi kan ada antipati yang cukup tinggi. Maka sekarang ini mau dimasukkan ormas Islam di dalamnya. Lalu saya ditanya itu ya, apa sih motif politik di balik itu gitu ya. Ya saya gampang saya bilang ya, karena kan Danantara itu ada antipati karena masuknya Pak Jokowi di dalamnya kan. Sehingga memang agar efektif harus ada legitimasi teologis terhadap Danantara. Maka dimasukkanlah NU dan Muhammadiyah. Wallahu a'lam apakah NU dan Muhammadiyahnya mau. Ini baru ini saja. Jadi Muhammadiyah itu andaikan negara Indonesia NKRI kolab, Muhammadiyah nggak kolab. Ya benar ya. Demikian juga NU. Coba itu ya. Para kiai di kampung yang terhimpun di dalam Nahdlatul Ulama itu ya. Ya mereka itu apapun yang terjadi ngaji ya ngaji. Pesantren gitu kan. Berapa jumlah orang yang sudah mengalami transformasi lewat apa yang kita sebut NU. Apalagi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu amal usahanya kan banyak gitu ya. Rumah sakit. Kalau negara NKRI bubar kayak saya ngajar di UIN. NKRI bubar nggak dapat gaji. Bubar itu UIN gitu kan. Kalau Muhammadiyah enggak, dari mulai TK sampai ini, termasuk kalau kita kan punya TK sama SD ya kan. Ya kan? Negara bubar ya kita jalan aja gitu ya. Ya kan? Itu ya kelebihan organisasi. Maka dulu itu Muhammadiyah itu dianggap sebagai kekuatan kapitalis di Indonesia. Karena dulu Muhammadiyah didirikan oleh para pedagang batik gitu ya. Jadi mereka itu adalah kelompok yang disebut dengan civil society yang melahirkan transformasi sosial itu ya. Bahkan yang menarik Universitas Muhammadiyah bukan hanya di provinsi di mana muslim minoritas. Makanya di Papua itu kan dari Universitas Muhammadiyah itu dan mahasiswa terbesarnya ya non muslim gitu ya. Jadi itu adalah yang mendapat manfaat, itu bukan hanya ini. Jadi saya kira itu sebagai kekuatan ini. Yang ketiga itu agama itu adalah sebagai hukum, sebagai aturan yang mengikat. Ya coba itu ya. Makanya
di dalam Yahudi tadi ada the Ten Commandment. The Ten Commandment dianggap sebagai kelanjutan dari hukum Hammurabi. Nah, Hammurabi itu adalah sumbernya adalah agama gitu ya. Makanya agama itu fungsinya adalah mengikat kita di dalam aturan-aturan gitu ya. Makanya kalau hukum sekuler ya kan terkenal itu ya. Ada motor boncengannya 2, jadi satu motor 3 orang gitu kan. Ya, lalu ditanya sama polisi, kenapa kamu bonceng sampai 2 orang gitu ya? Jawabannya apa itu ya? Seringkali jawabannya apa? Dikira nggak ada bapak katanya gitu ya. Ya maksudnya apa? Nggak ada masuk ke sini gitu ya. Hukum itu adalah kalau ada polisi ya kan, baru ditegakkan ya benar ya. Coba sekarang itu kalau di negara-negara lain, terutama di negara maju, kalau lampu kuning itu berhenti persiapan. Kalau di sini enggak kan, kuning ya malah dikebut biar kebagian ya kan. Udah merah pun di awal, kecuali ada polisi baru taat ya kan. Agama itu aturan di mana sumbernya adalah penerimaan hati itu ya. Coba kayak ini aja kan kenapa kita bisa datang ke masjid dan diatur? Makanya ada non muslim nanya ke saya tuh, ya Ustadz itu kalau ngelurusin barisan itu butuh berapa menit? Saya bilang jangankan menit, detik itu ya beres langsung itu ya. Karena teratur kan. Apalagi kalau Imam Syafi'i bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah ya kan. Orang kalau nutup aurat sekarang ini lagi viral anak kecil namanya Ara ya kan. Ada dia diwawancara, lalu kemudian ada seorang muslim tetapi auratnya kemana-mana, malah nanya dia bilang, tante kan muslim kan katanya, iyalah muslim alhamdulillah katanya, tapi kenapa auratnya kelihatan gitu. Itu namanya aturan. Maka hingga hari ini agama itu adalah sebagai sistem hukum yang paling efektif gitu ya. Dan sistem hukum di dunia umumnya itu sumbernya adalah agama. Sistem hukum di dunia misalnya gini, di Amerika apa yang kita sebut tadi revolusi Amerika kan sumbernya dari teologi Kristiani yang menurut beberapa ahli HAM yang berkembang di barat itu adalah pengaruh dari hadis Nabi yang diajarkan oleh umat Islam ke Eropa lewat Spanyol. Apa itu? Hadis wadah Nabi kan, manusia itu harus dihormati 3 hal haknya itu. Satu apalah? Hak hidup, ad-dima disebutnya kan, ad-dam, harus menjaga darah orang. Yang kedua adalah hak harga diri. Harga diri manusia itu kelebihan ada di sini dan di sini kan. Maka manusia itu harus punya hak untuk diberi pendidikan. Manusia itu punya hak untuk diberi kebebasan beragama. Terakhir adalah apa yang kita sebut itu irid tadi ya. Jadi ad-dima, al-irid, dan terakhir itu adalah al-amwal. Makanya hak properti itu diakui gitu ya. Jadi jelas tuh hukum yang sekarang ini di undang-undang dasar kita kan versi ini kan ada humanismenya kan. Ada pasal keberapa, bab keberapa itu ya. Jadi itu memang sumber hukumnya ini. Makanya kalau di Amerika itu ada disebut WASP. WASP itu apa? White, Anglo-Saxon, and Protestan. Maka Presiden Amerika itu mesti putih. Yang hitam baru sekali aja kan. Pada intinya mesti putih itu, kulit putih. Makanya Donald Trump seberapapun begitu tetap saja disukai. Apalagi dia kecenderungan kan Islamofobia ya kan. Yang kedua adalah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu keturunan dari Inggris. Terakhir adalah Protestan. Makanya orang Katolik baru pertama di Amerika itu siapa? John F. Kennedy itu ya. Gitu saya kira. Jadi itu yang ketiga, agama itu apa? Yang berapa tadi? Tadi hukum ya. Yang ketiga apa? Mempersatukan. Apalagi saya pernah dengar dari podcastnya siapa itu yang botak itu siapa dia? Yang sering podcast juga dia. Iya Deddy Kombuzer ya. Kan dulunya kan non muslim. Ketika dia jadi Islam apa yang terasa berbeda? Kata dia Pak, beda sekali ketika saya sebelum Islam dengan sesudah Islam. Rasa persaudaraan Islam itu jauh lebih tinggi ketika saya sebelum menjadi Islam.
Karena memang yang membedakan Islam dengan yang lain itu adalah satu adalah di institusi, dan institusi pertama yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Di masjidlah Nabi mempersatukan umat Islam baik orang Arab maupun non Arab dalam apa yang disebut ummah. Ummah itu adalah persatuan yang dibentuk oleh Nabi berdasarkan agama menggantikan berdasarkan darah itu ya. Itu namanya apa tadi? Ummah. Karena itulah disinilah beberapa kalangan menyebut Islam itu dari awal berhubungan dengan negara. Maka yang membedakan Nabi kenapa sukses dakwahnya menjadikan negara sebagai media dakwah. Maka Nabi kenapa sukses di Madinah? Kenapa? Karena di Mekah Nabi hanya Rasul, di Madinah Nabi itu Rasul sekaligus kepala negara. Bukan hanya kepala agama tapi kepala negara. Dan salah satunya adalah karena tadi terbentuknya apa yang kita sebut ummah. Maka kalau ketemu muslim bukan hanya di Indonesia itu ya. Di dunia pun saya kalau beberapa riset ke beberapa negara Eropa dan Amerika. Kalau ketemu teman-teman muslim itu langsung akrab saja. Waktu haji itu ketemu banyak orang kan. Maka saya diledekin, Pak Sukron kok di sini kayak kampungnya sendiri saja katanya. Banyak banget orang kenal dan menikmati banget. Ya karena memang ada semangat sesama muslim selama kita memiliki kemampuan bahasa itu ya. Jadi memang terbukti itu ya, agama itu memang mempersatukan. Maka jangan ini ya, makanya beberapa pendeta bilang begini, lebih baik kita menjadi minoritas katanya. Ketimbang jadi mayoritas nanti gereja kita sepi malah itu. Kayak kasus gereja di beberapa di Belanda tuh banyak sekali yang jadi masjid berubah itu ya. Jadi memang agama itu meskipun memang ada sisi juga mencerai-beraikan ya kan. Ya benar ya. Ya di beberapa kampung itu kalau ditanya konon kabarnya di Madura itu ya. Meskipun di tempat lain sama. Berapa jumlah muslim di sini? Ya alhamdulillah lah. 100%, paling yang Muhammadiyah 1 atau 2 katanya. Padahal Muhammadiyah kan sama muslim juga ya kan. Jadi yang disebut muslim itu NU misalnya itu masih ada. Meskipun kalau di sini enggak. Sini mah alhamdulillah saya kira baik yang kunut maupun yang enggak bersatu ya kan. Baik penceramah yang NU Muhammadiyah bisa duduk di sini kok gitu ya. Enggak ada masalah kalau di sini karena memang umat Islam itu ya semuanya muslim, ada yang disebut dengan minimal 4 madhab itu. Terakhir saya kira Pak Toto ya, biar kekuatan agama itu memoralisasi manusia itu ya. Terakhir saya kira fungsi agama itu ya. Maka hingga hari ini kenapa agama terus hidup? Di antaranya kekuatan agama itu adalah menjadi kekuatan etika dan moralitas. Maka kalau agama tidak ada moralitas selesai itu ya. Karena fungsi utamanya itu gitu ya. Makanya di dalam sistem demokrasi itu organisasi-organisasi agama ya diterima karena itu yang paling kuat menyuarakan moralitas hingga hari ini itu ya. Ya meskipun memang ada beberapa kelembagaan agama yang ikut saja tanpa kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi dimanapun itu ya kekuatan agama sebagai civil society itu, dari dulu itu ya. Bahkan di Amerika itu ada ISNA. Jadi kalau ada kebijakan terkait Islam, ISNA itu diundang. ISNA itu Islamic Society for North America itu ya. Maksudnya apa namanya? Asosiasi, organisasi untuk Muslim Amerika Utara, termasuk di dalamnya Kanada itu ya. Maka kelembagaan itu dahsyat saya kira. Pusatnya di Indiana itu ya. Itu saya kira. Jadi agama itu akan bersuara kalau ada persoalan-persoalan yang bertentangan dengan misalnya cloning, kenapa hingga hari ini belum pernah terjadi? Di antaranya penolakan kelembagaan-kelembagaan agama di dunia. Gitu. Karena itulah di dalam bahasa kita ini ya, Quran itu surat berapa terakhir saya mengakhiri ceramah, surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian ini bisa saja menjadi fi'il mudhari, akan menjadi umat terbaik. Apa syaratnya? 1, ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu mau aktif di kelembagaan sosial. Maka kalau ditanya lebih baik ustadz di kampung ustadz, apakah ustadz di kampung maling? Lebih baik ustadz di kampung maling gitu. Maksudnya itu misalnya uzlah ya, pergi ke sebuah tempat untuk ibadah saja itu kurang baik malah.
Yang baik itu adalah para ustadz, aktivis sosial itu ada dan bergerak di masyarakat, bukan hanya ibadah murni gitu ya. Itu ya, ukhrijat linnas. Kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu menjadi lembaga kritik, check and balance, memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. Kalau nggak ada itu, hancurlah umat Islam itu ya. Apalagi kelebihan umat Islam itu dari sejak masa Nabi adanya law enforcement. Adanya sistem hukum. Kalau dulu kan kalau ada sedikit masalah perang itu ya orang Arab itu. Tapi law enforcement itu dibangun oleh Nabi, termasuk di dalamnya ada kelembagaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang disebut wilayatul hisbah itu disebutnya. Lalu kemudian apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah yang dibuktikan dengan amal saleh itu ya. Makanya disinilah agama itu memang kekuatannya memoralisasi manusia, diantaranya dengan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Saya kira sudah jam 5.56 itu ya. Demikian sebagai pengantar, kalau mau dialog ada yang ditanyakan dipersilahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama sudah menyimak paparan yang begitu luas tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Monggo Pak Haji Purwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya apa di luar konteks atau di dalam konteks, nanti monggo dinilai saja. Dalam konteks inna dina indallahil Islam, dan juga dalam konteks perbandingan kitab suci atau agama, menurut Prophet itu bahwa Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita over. Seperti yang saya sampaikan ya, Quran itu kan muhaimin, mengoreksi agama-agama sebelum. Jadi pengertian umum ya, meskipun ada yang menafsirkan sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama dalam bentuk ketundukan. Karena itulah ada yang memahami itu tidak menjadikan dalil bahwa Islam satu-satunya agama yang akan masuk surga gitu ya. Keselamatan hanya dalam Islam, tapi mayoritas ulama kecuali 1% bahkan juga nggak nyampe itu meyakini inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam gitu ya. Dan kita harus yakin karena Islam itu adalah agama yang mengoreksi agama-agama sebelum. Jadi syariat agama sebelum nggak berlaku lagi. Gitu ya. Secara Islam itu jelas, misalnya gampang yang tadi disebut Trinitas itu kan jelas. Quran itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa itu ya. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah 3 dari yang 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya memang ada debat dari Ibnu Arabi. Kalau yang disebut orang kafir khalidina fiha itu selama-lamanya banget atau pada akhirnya itu akan dimasukkan ke surga itu ya. Itu kalau Ibnu Arabi memahaminya setelah memasuki usia yang lama sekali itu ya. Yang mungkin udah ini pada akhirnya rahmat Allah lebih luas ketimbang azabnya gitu ya. Meskipun kalau kita meyakini ya itu selamanya dalam pengertian memang nggak ada ujungnya itu. Tapi lagi-lagi ada mufassir yang menyebut seperti itu. Bayangin itu ya, antara kita misalnya antara yang miskin dengan yang kaya saja masuk surganya kan 500 tahun bedanya.
Makanya kalau kita sudah pensiun jadi orang miskin, dinikmati aja gitu ya. Ya kan? Dan mungkin membuat kita lebih cepat masuk surga itu ya. Nah itu boleh jadi udah gosong banget, yang lain semuanya sudah masuk surga. Yang muslim yang ini pun itu ya. Itu tadi itu ya. Tapi keyakinan mayoritas ulama, hanya Ibnu Arabi yang bilang kayak gitu itu ya. Yang bilang kayak gitu. Semua kaum non muslim walaupun baik nggak punya password itu ya. Misalnya orang muslim dianya baik dalam kehidupan tapi kan nggak punya password. Iya kan? Misalnya kita orang baik mau masuk hotel nggak punya password, bisa masuk hotel nggak itu ya? Kira-kira begitu ini ya. Perbandingannya. Tapi jangan lupa itu wilayah keakhiratan. Kalau di dunia kita nggak boleh membeda-bedakan, gitu ya. Nabi itu ada orang Yahudi meninggal, lewat di hadapan Nabi. Lalu apa tuh? Nabi berdiri. Nabi ngapain sih menghormati orang kafir gitu kan? Kata Nabi itu, saya menghormati zat yang menghidupkan dan mematikan orang itu. Gitu. Dan di dalam Islam itu sebagai warga negara ada kesamaan hak. Nggak boleh, fikih manapun nggak ada yang melarang. Semua orang yang beragama punya hak kebebasan beragama. Bahkan Nabi baca di riwayat Ibnu Hisham pernah menerima tamu di masjid. Karena dulu kantornya Nabi ya masjid gitu ya. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Hisham itu Nabi membolehkan mereka melakukan kebaktian. Nah, misalnya Islam di Spanyol itu menjadi rumah bagi 3 agama. Bahkan Yahudi itu mengalami puncak peradabannya ketika mereka di bawah peradaban Islam. Kalau ditanya tadi ya, non muslim boleh jadi pemimpin publik nggak? Boleh, kecuali kepala negara. Nah kalau kalangan 212 melarang, karena yang dirujuk adalah Al-Ma'idah ayat 51. Harusnya dirujuk juga Al-Mumtahanah surat 60 ayat 8. Kalau non muslimnya baik, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilu fid din wa lam yukhriju an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non muslim yang tidak mengusir kita dan tidak memerangi kita. Tafsirnya apa? Itu ada di dalam pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang kalau kita zakat fitrah pada tetangga kita non muslim yang miskin bolehnya? Boleh. Karena ayatnya kan innamal fuqara wal masakin, kan tidak ada al muslimin, enggak itu ya. Untuk orang fakir miskin non muslim juga boleh. Itu menurut kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah itu ya. Artinya ini wilayah perdebatan. Kalau yang tadi itu kan hanya sedikit itu 0,1% atau apa itu ya. Yang soal surga dan neraka tadi itu ya. Yang mutlak itu adalah seperti itu. Nah di dalam konteks kehidupan seperti itu saya kira. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam Ar-Raudhah ya boleh kita memberi hasil wakaf kepada non muslim. Kalau sebaliknya ya boleh. Makanya saya pernah ditanya ada non muslim yang biasa korban, ya kita terima gitu ya. Dan itu dibolehkan memang. Gitu ya. Dan keduanya berbuat adil, diantaranya adalah memberikan hak kepemimpinan. Misalnya Perdana Menteri dinasti Abbasiyah itu banyaknya non muslim. Misalnya kaum Barmak yang Buddha gitu ya. Kalau saya apa adanya aja, itu bukan persoalan liberal, bukan, ini persoalan Islam itu memang. Karena soal 212 itu kalangan yang bahan bacaan ininya rendah hemat saya itu ya. Dan saya harus bilang begitu gitu ya. Dan saya nggak takut gitu ya. Karena memang aturan Islamnya begitu dari sejak sekretaris Nabi itu Yahudi. Sampai Zaid bin Thabit itu bisa. Jadi beda memang perlakuan kita di dunia. Karena urusan akhirat pada intinya adalah urusan Allah. Meskipun kita meyakini begitu. Allah sah-sah saja kan ininya. Jangan-jangan yang dirujuk itu adalah warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku luas. Tapi memenuhi semuanya, pokoknya lebih luas rahmat Allah ketimbang azabnya. Tapi jelas Allah itu bukan hanya Ar-Rahman tapi Ar-Rahim. Kalau di akhirat nggak ada maaf itu karena aturannya berbeda itu ya. Misalnya gini ya, di sini parkir kan nggak ada biaya ya kan.
Coba parkir di mall kayak di Pondok Indah. Waduh, kalau kita lari nggak bayar itu ya. Wah, itu mungkin kita harus nabrak. Karena aturannya berbeda. Jangan dibilang di pondok ini bilang, saya parkir di Masjid Al Hidayah, bebas nggak bayar. Ya nggak bisa. Memang aturan itu hanya soal tempat. Di akhirat nanti aturannya yang memang berbeda. Kayak di sini orang yang dihargai itu memang saya merasakan kalau jadi dekan itu dihormati luar biasa. Ketika jadi profesor itu ya kadang-kadang minta izin ruangan ke OB saja itu nggak dihargai itu ya. Ya memang begitu manusia. Manusia itu senang pada orang yang memiliki 3 hal, harta, tahta, cinta, ya kan. Ya, dan itu terjadi di beberapa di gereja sekalipun cenderungannya begitu gitu ya. Memang kecenderungan manusia seperti itu gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan akhirat kan beda. Sholat 2 rakaat tadi ya sebelum sholat subuh kan lebih baik dari dunia dan isinya. Jangankan hanya emas 10 gram itu ya atau 1 on. Itu nggak ada harganya sama sekali gitu. Saya kira begitu Pak Pur. Tapi saya harus ngomongin ada kalangan tadi ya. Tapi itu tadi mayoritasnya tuh hampir 100% seperti itu tafsirannya itu ya. Saya kira itu ada lagi silahkan, kalau nggak ada ya selesai, ngaji mah lebih banyak hiburannya lah gitu ya. Terima kasih Ustaz Syukron. Ada lagi nggak ya mau nanya? Oh ada lagi, monggo Pak maju ke depan atau sini Pak. Monggo Pak. Boleh dikenalkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang disampaikan Ustadz itu 3H itu. Head, hand, dan hearts. Jadi artinya kalau di Islam barangkali head itu ilmunya, hand itu mengoperasionalkan dalam bentuk ibadah, dan heart keimanannya. Saya ingin menambahkan 1H, health, kesehatan. Jadi bukan 3H, 4H. Jadi orang tidak sehat jiwanya, saya kira ia tidak berkewajiban di dalam menjalankan agama. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Haji siapa Pak Haji? Pak Haji siapa? Pak Haji Mulyono. Terima kasih menambahkan health ya, kesehatan. Ya memang ada head secara logika, ada hand tangan, dan ada heart hati. Ya bisa saja ditambah health kesehatan, tetapi menurut beberapa kalangan itu hand itu sudah mewakili semuanya karena mewakili indera kita. Yang indera itu basisnya adalah kesehatan. Indera kita itu apa? Mata, yang meskipun mata yang utama, makanya Gus Dur kenapa runtuh kekuasaannya karena nggak punya mata. Udah sakit kan, sehingga memang tergantung pada pembisiknya itu ya. Itu ini ya. Yang kedua indra pencium hidung itu kan. Coba kalau lagi pilek kan nggak enak ya kan. Termasuk indra perasa ini kan. Makanya sebenarnya kalau makan jangan pengen enak di mulut. Misalnya saya sering nyaranin santri itu ya. Santri itu kan kadang-kadang terbatas. Kalau kalian lagi nggak punya duit, makan pakai kerupuk apa makan sama tempe. Saya bilang lebih baik makan sama tempe ketimbang makan sama kerupuk. Meskipun di mulut itu enakan kerupuk kan. Benar ya? Itu indra perasa. Meskipun itu penting. Yang kadang-kadang sahur makan karena terpaksa masih ngantuk itu kan. Itu hand, itu ini ya. Nah termasuk di dalamnya adalah hand. Itu adalah indra, dan indra ini semua itu masuk juga inherent di dalamnya adalah kesehatan badan gitu ya, kesehatan badan. Tetapi itu adalah memang begini ya, kategori-kategori dan istilah-istilah itu hanyalah untuk menyederhanakan masalah. Tetap ada sisi kekurangan dan kelebihannya. Makanya ilmu itu pada intinya adalah prinsip pengetahuan. Makanya bukan ilmu kalau bukan prinsip pengetahuan. Misalnya apakah wartawan ilmuwan? Enggak, wartawan lah bukan ilmuwan karena dia hanya data. Gitu ya. Yang ilmuwan itu ahli di dalam bidang komunikasi. Makanya kalau soal data kadang wartawan gini, sebelum saya diajak wawancara mereka ngasih tahu itu info terakhir begini itu. Tapi
apa namanya ini. Jadi nah diantaranya adalah kategori-kategori itu gitu ya. Artinya ada beberapa bagian yang kadang kurang masuk gitu ya. Dan itu adalah resiko dari kategori atau penyederhanaan masalah. Misalnya tadi manusia itu apa? Disingkat menjadi 3. Nah tadi ada beberapa ini. Tapi tetap ya apa namanya kalau mau ditersendirikan, kenapa? Karena kesehatan itu memang apa namanya bagian dari inti apa dari kehidupan. Kalau kita nggak sehat sudah selesai. Kita ini nggak bisa berperadaban kalau nggak punya kesehatan minimal di 3 kesehatan tadi itu, head, hand sama heart. Nah makanya kalau agama banyaknya bicara heart. Banyak misalnya ada disebut penyakit jiwa itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali dibahas. Misalnya tadi yang semalam disampaikan oleh Ustadz Sugiarto kan banyak bicara heart. Karena kita ini agama itu lebih banyak bicara ini gitu ya. Sholat kita harus niat ya kan. Dan sebenarnya adalah sholat itu disuju di penghayatan adanya kehadiran Allah. Makanya jarak antara manusia dengan Allah ketika sholat itu sudah tiada itu ya. Makanya sholat itu selain Allahu Akbar yang disebut berkali-kali, artinya selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Yang tadi yang belum hari Jumat saya sampaikan di dalam buletin ya gitu ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari punya bajunya hanya 2. Suatu kali dikasih orang baju baru 2 itu ya. Pas dilihat sama sahabat Nabi, nggak taunya dia pakai 2 aja itu baju itu. Oh, kan kali apa? Kata dia apa? Baju 2 yang baru kemarin kemana? Saya kasih ke orang yang lebih membutuhkan dari saya katanya. Lalu kemudian kamu juga kan butuh hanya punya 2. Cukuplah 1 yang saya pakai, 1 lagi untuk kepentingan sholat Jumat. Terus dia bilang apa? Kan kamu juga butuh. Kamu terlalu membesar-besarkan dunia katanya gitu ya. Karena yang harus dibesarkan itu hanya Allah. Saya kira demikian. Jadi apa namanya kesimpulan tadi itu nggak ada masalah kalau mau ditambah lagi. Tapi kalau tidak juga nggak ada masalah. Jadi itu wilayah yang disebut furu. Jadi tidak menjadi prinsip. Makanya saya di sini kalau ada yang mendebat-debatkan wilayah furu, termasuk di organisasi pun ini kayak kemarin ribut itu ya. Apakah santunan itu mau pagi mau sore? Saya bilang silahkan sama aja lah itu ya. Cuma yang penting alasannya, argumen dibalik itu gitu. Itu jangan terlalu membesar-besarkan hal yang sebenarnya tidak prinsipil. Tapi tetap di dalam wilayah ilmiah perdebatan-perdebatan itu menjadi penting gitu ya. Saya kira itu. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan gitu ya. Karena kebenaran hanya dari Allah. Dan kalau saya keliru ya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Meskipun sejauh yang saya baca demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sepertinya cukup dulu pengajian atau tausiah subuh kali ini. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.